5 sumber penghasilan gems yang ada di game Clash of Clans. Let's go. Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua Fahri 4. Jadi di konten kali ini gua bakalan sharing ke kalian 5 sumber penghasilan gems yang ada di game Clash of Clans. Jadi ini caranya cukup valid dan cukup gua riset juga, jadi gak ngasal guys. Jadi langsung saja kita ke sketsanya guys. Let's go. Oke guys, kali ini kita sudah berada di sketsanya dan semoga kalian paham ya dengan sketsa gua dan juga penjelasan gua guys. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya guys. 5 sumber penghasilan gems yang ada di game Clash of Clans. Jadi penghasilan sumber gems yang pertama yaitu dari obstacle guys. Jadi setiap desa asal kalian itu maksimal bisa menumbuhkan 45 obstacle dan itu udah maksimal ya guys ya. Ini rumusnya 45 obstacle udah max di desa kalian guys. Jadi kita bakalan langsung scroll aja ke bawah. Dan untuk obstacle yang batu ini cuman ada saat kalian baru bikin akun ya guys ya. Apabila kalian tebang itu gak bakalan respon lagi batu guys, kecuali yang pohon atau batang pohon dan juga semak ini guys. Jadi setiap obstacle yang kalian tebang itu bakalan mempunyai cooldown 8 jam untuk respon lagi atau tumbuh lagi obstacle yang baru ya guys ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini guys. Lanjut kita hitungan kembali guys. Jadi 45 obstacle itu dikali dengan 8 jam itu sama dengan 360 jam. Jadi 360 jam ini dibagi dengan 1 hari 24 jam, maka hasilnya 15 hari guys. Jadi untuk satu obstacle ini itu dapat gemnya itu random guys. Jadi kalau kalian nggak dapat gems ya mungkin dapat XP nya aja. Dan apabila kalian hoki kalian bisa mendapatkan 6 gems ya guys ya. Lanjut kita bakalan ke scroll ke bawah dulu guys. Dan sedangkan gembox ini muncul setiap 100 obstacle guys. Jadi gimana bang? Setiap 100 obstacle yang kalian tebang maka tumbuh 1 gembox ya guys ya. Ini adalah rumus dari Supercell-nya langsung guys. Oke, kita bakalan lanjut ke hitung-hitungan kembali. Jadi kalau 45 obstacle itu sama dengan 15 hari, apabila 90 obstacle itu 30 hari dan itu masih menyisakan 10 obstacle lagi. Jadi 10 obstacle ini dikali dengan 8 jam respon itu sama dengan 80 jam. Dan 80 jam ini dibagi dengan 1 hari 24 jam, maka hasilnya 3 hari lebih 8 jam. Jadi untuk 33 hari 8 jam itu sama dengan 1 gembox. Oke. Dan 1 gembok ini bisa menghasilkan 25 gems. Ini valid, no debat, udah pasti fix dapat 25, gak lebih dan gak kurang guys. Lanjut kita bakalan ke asumsi gua ya guys ya. Jadi asumsi gua kalau kalian menebang 100 obstacle itu gua asumsikan mendapat 75 gems. Jadi biar enak aja tuh guys hitung-hitungannya ya guys ya. Dan apabila kalian bisa dapat lebih dari 75 gems itu lebih baik lagi. Jadi 75 gems ditambah 1 gembox itu sama dengan 100 gem ya guys ya. Jadi kalian bisa mendapatkan 100 gem per 33 hari 8 jam, atau kita bisa bilang 1 bulan penuh. Oke, kita lanjut ke sumber penghasilan gems yang kedua yaitu dari penyerbuan ibu kota klan, atau biasa kita sering sebut perang akhir pekan ya guys ya. Jadi sebelum itu kalian cari klan ya yang ibu kota klannya level 10 seperti klan gua yang ini kalian join aja ke sini karena di sini klan kapital gua sudah mencapai level 10. Dan apabila kalian 50 kali attack atau 50 member itu nyerang ibu kota klan maka menghasilkan 1500 medal lebih ya guys ya. Jadi kita bakalan langsung ke toko penyerbuannya aja guys. Jadi di sini gua sudah merangkum ya ramuan-ramuan yang murah dibeli pakai medal ibu kota klan ini guys. Seperti halnya ramuan menara jam ini guys. Ramuan menara jam ini dihargai dengan 100 medal ibu kota klan dan maksimal cuma bisa membeli 3 biji. Jadi apabila kalian beli ketiganya itu dengan harga 300 medal ibu kota klan. Dan untuk ramuan yang kedua yaitu ramuan sumber daya. Dan ramuan sumber daya ini dihargai dengan 115 medal ibu kota klan dan maksimal juga bisa beli 3 biji. Jadi apabila kalian membeli ketiganya itu harganya 340 medal.
ibu kota clan ya guys ya. Dan untuk ramuan yang ketiga yaitu ramuan bintang guys. Dan ramuan bintang ini cukup mahal, yaitu dengan harga 150 medal ibu kota clan dan maksimal cuma bisa membeli 3. Dan apabila kalian membeli ketiganya itu dengan harga 450 medal ibu kota clan. Dan untuk ramuan yang keempat di sini yaitu ramuan kuat yang sering kita beli buat war ya. Udah ketebak banget guys, akun racing pasti beli ramuan ini. Jadi ramuan ini dihargai dengan 150 medal ibu kota clan dan maksimal cuma bisa membeli 3. Dan kalian membeli ketiganya itu dengan harga 450 medal ibu kota clan. Jadi kita bakalan lanjut ke sesi perjumlahan ya guys ya. Jadi untuk kalian yang pertama itu 300 medal ditambah dengan 345 medal itu sama dengan 645 medal. Dan untuk 450 ditambah 450 itu sama dengan 900 medal guys. Jadi 640 medal ditambah dengan 900 medal itu 1545. Jadi di 1545 ini kalian bisa mendapatkan 12 ramuan ya guys ya. Dan setiap satu ramuan ini jika dikonversi menjadi gems itu sebesar 10 gems. Ini udah fix, gak lebih dan gak kurang guys, fix 10 gems. Jadi 12 ramuan ini dikali dengan 10 gems maka hasilnya 120 gems. Jadi 120 gems ini per satu minggu ya guys ya. Dan di satu bulan itu ada 4 minggu. Jadi 4 minggu dikali 120 gems maka hasilnya yaitu 480 gems. Jadi kalian bisa mendapatkan 480 gems itu per satu bulannya guys. Lanjut kita bakalan ke cara yang ketiga, sumber penghasilan gems di Clash of Clans guys. Dari cara yang ketiga ini yaitu dari Clan War League ya guys ya. Jadi kita asumsikan di sini gua main di CWL Liga Kristal 1 dan itu bisa mendapatkan 200 medal CWL lebih ya, atau plus lah hitungannya, dapat 200 lebih. Jadi gua asumsikan gua pakai 200 medal CWL aja guys. Dan kita lanjut ke toko CWL-nya guys. Jadi di toko CWL ini harga ramuan yang paling murah yaitu ramuan sumber daya ini guys. Jadi untuk satu ramuan sumber daya ini dihargai dengan 5 medal CWL. Dan apabila kalian membeli 5 maka harganya 25. Jadi buat kalian yang belum tahu, Bang apakah ini bisa dibeli berkali-kali? Jawabannya bisa. Kalian beli 5, kalian jual lagi, kalian beli lagi, dan kalian jual kembali. Lakukan itu seterusnya sampai medal CWL kalian habis ya guys ya. Jadi untuk setiap 10 ramuan sumber daya itu harganya 50 medal CWL. Dan 10 ramuan itu sama dengan 100 gems ya guys ya. Itu udah pasti 10 kali 10 jawabannya 100 ya guys ya, karena satu konversi ramuan itu 10 gems. Jadi apabila kalian mempunyai atau membeli 40 ramuan sumber daya ini dikali dengan 5 harganya dari medal CWL itu hasilnya 200 medal CWL ya guys ya. Jadi 40 ramuan sumber daya ini dikali dengan 100 gem itu hasilnya 400 gem. Jadi kalian bisa mendapatkan 400 gem per satu bulan guys ya, karena CWL ini datangnya satu bulan sekali. Oke, kita bakalan lanjut ke sumber penghasilan gems yang keempat yaitu dari tambang gems ya guys ya. Jadi di sini gua tetapkan kalian harus wajib mencapai builder hall level 10 dan tambang gems itu juga level 10 guys, karena tambang gems di level 10 memiliki 19 kapasitas gems. Ini udah fix, no debat, dan udah cross check sendiri. Oke. Jadi kita bakalan lanjut ke sesi hitung-hitungannya guys. Jadi tambang level 10 ini bisa memproduksi 5 gems per satu harinya guys. Jadi apabila satu bulan ada 30 hari itu dikali dengan produksi 5 gems per harinya itu maka hasilnya 150 gems. Jadi untuk 30 hari itu sama dengan 150 gems yang bisa kalian dapatkan per bulannya. Oke. Kita bakalan lanjut ke sumber penghasilan gems yang kelima yaitu dari clan game guys, atau kita bisa sering kita analogikan yaitu permainan clan guys. Dan seperti itu guys ya, apabila Supercell baik itu hadiahnya ada 7, dan apabila kalian memiliki 4000 poin itu kalian mendapatkan bonus hadiah lagi menjadi 8 guys.
Jadi kita bakalan pilih-pilih hadiah terlebih dahulu guys. Untuk hadiah yang pertama udah pasti pilih 20 gems. Dan hadiah yang kedua mau gak mau kita pilih ramuan, dan itu dikonversi menjadi 10 gems saja guys. Dan ramuan yang ketiga di sini udah pasti kita pilih yang 50 gems. Dan untuk hadiah yang keempat di sini gua pilih yang 30 gems atau pilih 6 wall ring itu guys. Dan satu per wall ringnya itu dikonversi menjadi gems itu sebesar 5 saja guys. Jadi 5 dikali 6 wall ring sama dengan 30 gems. Jadi untuk hadiah yang kelima di sana gua pilih rune elixir untuk desa malam, dan itu dikonversi menjadi 50 gems. Dan untuk hadiah yang keenam gua pilih lagi rune elixir tapi untuk desa asal, dan dikonversi menjadi gems itu 50 gems juga. Jadi untuk hadiah yang ketujuh udah pasti aku pilih yang 100 gem. Dan untuk hadiah bonus udah pasti gua pilih kitab ya guys ya. Dan kitab ini bakal dijual menjadi 50 gems juga guys. Jadi untuk totalnya yang sebelah kiri dulu guys ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri, 20 gems ditambah dengan 50 gems ditambah dengan 50 gems dan juga ditambah dengan 100 gem itu hasilnya 220 gems. Jadi kita bakalan jumlahkan di sebelah kanan guys. Jadi 10 gems ditambah dengan 30 gems ditambah dengan 50 gems dan ditambah dengan 50 gems itu hasilnya 140 gems. Jadi 220 gems ditambah 140 gems yaitu 360 gems per 30 hari atau 1 bulan sekali guys. Jadi mungkin seperti itu penghasilannya guys ya. Jadi kita bakalan lanjut ke hasil keseluruhan penghasilan gems yang kita dapat per bulannya guys. Jadi untuk yang pertama tadi 100 obstacle kita asumsikan 100 gems. Dan untuk cara yang kedua sumbernya dari attack penyerbuan ibu kota itu kita mendapatkan 480 gems. Dan cara yang sumber yang ketiga yaitu medal Clan Warlick itu kita mendapatkan 400 gem. Dan untuk cara yang keempat yaitu dari tambang gems itu kita mendapatkan 150 gems per bulannya. Dan untuk cara yang kelima yaitu dari permainan Glenida mendapatkan 360 gems. Jadi untuk totalnya semua yaitu 1490 gems atau hampir mendekati 1500 gems per bulannya guys. Itu apabila kalian aktif rajin ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Dan cara yang terakhir yaitu dari achievement guys. Di sini achievement itu beragam banget ya. Ada yang 1000 gems, ada yang 2500 gems dan 500 gems. Jadi cukup ada banyak variasinya ya guys ya. Oke guys, kita bakalan lanjut ke desa asal kita guys. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan gua. Dan apabila gua ada yang kelewatan bang, ada cara lain bang yang bisa menghasilkan sumber penghasilan gems bang, itu kalian bisa langsung debatin aja di kolom komentar. Kita bakalan nimbrung bareng-bareng di sana ya guys ya. Dan semoga penjelasan gua ini bermanfaat buat kalian. Apabila video ini juga menurut kalian bermanfaat dan berfaedah, kalian bisa share ya guys ya. Jadi gue berterima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi see you the next content guys. Thank you.